thing I can tell you is you got to be free. Kamu jangan pernah selingkuh Aha. sama profesi kamu. Out together right now over me. Halo Sobat Klasik, ketemu kembali di Come Together Out Classic, channel yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, hobi, sejarah, journey of life di masa-masa era sebelum hari ini yang memang kita khususkan untuk membahas peristiwa atau sesuatu hal yang pernah populer dan juga perjalanan hidup dari kita yang mana pada hari ini kita kedatangan kawan Ogut sih nih, kawan lama SMP ya, Nugroho Adi Widakdo, begitu nggak? Betul. Oh, betul, alhamdulillah. Halo Wet, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Betul. Alhamdulillah lu udah mau datang ke podcast Come Together Out Classic. Nah, ini segmennya namanya Journey of Life. Oke. Dimana mungkin di pembukaan kemarin Ogut pernah sampaikan kepada pemirsa bahwa ada segmen Journey of Life di mana perjalanan hidup seseorang itu mungkin saja bisa menjadi acuan atau Inspirasi, bisa diambil inspirasinya gitu. Nah, kita berteman di SMP itu kita pernah bentuk geng sepeda. Apa namanya? Zerberus. Asik. Gitu, asik. Yeah, only one in the world. Only one in the world. Dan you are my commander waktu itu ya. Gua inget banget. Ya, Weda inilah yang jadi komandannya lah waktu itu. Bukan komandan kali, gua Apa ya? Ya pokoknya yang dituakan lah gitu. asik. Ya, banyak juga ya. Jadi dari anggota Zerberus itu kayaknya kebanyakan sekarang jadi wartawan ya. Iya. Fahmi, Willy, ada juga yang jadi penegak hukum. Betul. Ya gitu. Ya, dan uniknya waktu itu kita bikin logo Zerberus, ya kan? Kita nemu tuh logonya. Nah, lu tuh juga tuh yang ini, wah gahar tuh. Ya kan Zerberus itu kan anjing berkepala 3 lah ya. Gitu. Kita bikin lah kaos tuh, ya kan? Kaos tangan panjang kayak kaos kiper kalau nggak salah gue dulu ingat, udah gagah nih. Kita udah bayangin bakalan Itu paling ajib nih. paling keren itu dulu tuh. Wah, kan main ya. Anak SMP loh, kelas 1 loh. Paling keren. Iya kan? Dulu ada apa? OMC KBC ya? tuh, OMC KBC waktu itu aja yang ngiler Kansas sama baju Bicycle kita Club ya. tuh, luar biasa. Oke. Pas jadi kaosnya nggak tahu sih kayak Bate Efrendi, lambang Bate Efrendi lah. Kok jadi begini? Emang dulu dunia menyablon mungkin belum Secanggih sekarang ya. Oke, Wet. Oke. Ya, setelah kita SMP, kita pisah SMA. Lo juga ya memang masih di Jakarta Selatan lah. Cuma setelah itu ya Kita sempat hilang kontak ya. hilang kontak tuh. Lo gue dengar lo kuliah di Solo ya, kalau nggak Salatiga gua. Salatiga ya. Kuliah Salatiga. Salatiga, ambil biologi, tapi terakhir ketemu lagi, bingung lo jadi fotografer jurnalis dan gak ece-ece lagi kan, wire kalau kata orang istilahnya gitu ya, berarti. Iya. Gimana Bet dulu Bet? Iya, gue lulus dari Salatiga, kebetulan memang gue biologi. Gue pernah kerja di beberapa perusahaan bidang biologi juga. Tapi ternyata gue menemukan bahwa passion gue bukan di situ. Jadi passion gue emang karena gue suka jalan, jadi ya passion gue kayaknya bukan di sini nih. Kalau lu jadi belaga so ilmuwan kan lu duduk di preparat, apa kan di laboratorium. Buat gue nggak asik gitu. Ya gue tahu lo waktu itu sih SMA udah bikin foto-foto yang artistik tuh. Gue ambil salah satu tuh yang ada I love you gitu kan, gue ambil.
Dan gue kasih ke cewek gue. Yang foto siapa gue gitu. Baru sorry wait. Baru ngaku sekarang gue. Oke. Iya iya. Tapi banyak kok nggak cuma lu doang. Oh gitu ya, alhamdulillah dah kalau gitu dah. Aduh, gue ngaku dosanya sekarang dah nih. Ya. Iya iya tuh. Dan gue dulu. Ke cewek lu yang mana nih? Hah? Cewek lu yang mana nih? Aduh, lupa gue ya. Soalnya gue kopi banyak banget soal itu ya. Iya iya. Dari dulu Don Juan bro. Wah, ini lebih lagi nih, gitu kan sama-sama. Oke. Tapi nangisnya sama-sama juga. Aduh, gue inget banget tuh. Apalagi bokap lo wartawan kan waktu itu kan. Dan waduh, gue denger bokap lo sampai ke NASA. Dan gue paling inget mobil bokap lo tuh ada tulisan NASA-nya tuh. Gue inget banget gue. Wah ini udah beda nih. Mobil bokap lewat nih gitu kan. Oke. Ya terus lagi tadi. Ya emang Selingan. bokap gue itu sumber inspirasi gue ya. Tapi mungkin gue sama bokap berbeda. Bokap gue penulis. Iya. Sementara gue lebih kepada yang visual. Oke. Karena cita-cita gue dulu dari dulu kayaknya asik ya jadi wartawan perang itu. Iya, iya. Ya, meskipun menurut gue sampai detik ini gue merasa bahwa yang namanya wartawan perang tuh nggak ada. Oh, oke. Yang ada itu orang yang ditugaskan ke daerah konflik gitu. Jadi dulu gue pernah kenal satu-satunya wartawan perang di Indonesia yang menyebut dirinya wartawan perang itu namanya Hendro Subroto. Dia itu embedded sama TNI. Oh, oke. Tapi setelah gue kenal dan segala macem, ya gue ngerasa yang namanya wartawan perang sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah wartawan yang ditugaskan ke daerah konflik. Dan kebetulan memang gue waktu itu sering ditugaskan ke daerah konflik lah gitu. Kayak gitulah. Itu setelah lo keluar kuliah langsung serta-merta langsung atau gimana ceritanya? Gue keluar kuliah, gue kerja di bidang biologi. Oh sempet lo? Sempet gue. Oh. Tapi ya itu tadi gue nggak ketemu passion di situ. Jadi akhirnya gue pengangguran. Gue bilang sama bokap, passionku nggak di sini. Jadi gue keluar, sempet nganggur setahun. Oke. Gue sempet desperate juga karena gue nggak tahu harus mau ngapain. Karena cari kerjaan emang sulit ya. Waktu itu ya? Karena zaman-zaman demo-demo udah mau mulai itu. Udah mau mulai tuh ya? Ya udah mau mulai. Terus ya udah akhirnya gue tetapkan hati untuk jadi fotografer. Oke. Utamanya adalah fotojurnalis ya. Tapi waktu itu gue gambling. Gue pernah ikut gabung sama Galeri Jurnalistik Antara di Jakarta, Pasar Baru. Oke, tahu. Terus dari situ gue mencoba peruntungan, gue datang ke, udah boleh ngomongin AFP belum? Ya? Udah boleh ngomongin Boleh, AFP? boleh, nggak apa-apa. Gue datang ke kantor AFP dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Oke. Gue ketemu sama orang yang sekarang gue anggap itu dia My Angel. Oke. Namanya Maya. Iya. Gue bilang sama dia gini, excuse me, bahasa Inggrisnya kacau deh gue pokoknya, bahasa Tarsan gitu ya. Gue bilang, bisa nggak saya jadi fotografer di sini? Terus dia bilang, oh I'm sorry, kita lagi nggak butuh, tapi kalau kamu mau jadi koresponden, and you can show your pictures, gitu kan. Nah, sejak di poin itu gue ngerasa, oke, I try. Gue coba, gue hampir 1,5 tahun lah ya. Jadi stringer, jadi koresponden yang menurut gue berat waktu itu. Karena gue... Itu lo modal sendiri ya? Modal sendiri. Dulu itu AFP itu beli foto. Misalnya lo jual foto nih. Itu dihargainya cuman 100.000. Oke. Ya. Sementara kondisinya ini dolar naik dan segala macam naik, harga film gila-gilaan ya. Nah, waktu itu gue belinya filmnya film potongan. Bisa deh. Iya, film bekas. Ya. Jadi kalau ada orang nih misalnya habis selesai cuma berapa frame, 10 frame, lu bisa potong tuh. Lu ke studio, ya. Pak, nih habisnya segini, sisanya jangan dibuang. Nah itu yang gue beli, gitu. Demi itu ya, Nah itu yang gue beli, gitu. Tapi
akhirnya gue bisa dalam 3 bulan gue cuman menghasilkan duit, ya. Dalam 3 bulan, gue hanya menghasilkan duit 300.000. Sedangkan ongkos gue pulang pergi dan kesana kemari itu, lu bisa bayangin ya zaman itu. Satu foto 100.000. Jadi dalam 3 bulan foto gue cuma laku 3 foto. Karena gue harus bersaing sama anak-anak lain yang juga punya ini yang sama ya sama punya lo ya? passion yang sama. Cuman kelebihan mereka adalah mereka udah bekerja di koran-koran. Oke. Lo coba lu bayangin, dia kerja di koran tapi masih juga istilahnya nyari-nyari nyambi gitu ya, ya di kantor berita asing. Sedangkan gue nggak punya apa-apa, gue cuman modal nekat doang gitu. Itu lo transportasi pakai apa? Pakai motor CB lo yang enggak. Oh, Dulu kebetulan CB gue udah nggak ada. CB gue dipakai adik gue di Jogja kan. Legend tuh. Nah, gue balapan pakai itu dulu. gue nggak punya motor, jadi gue naik Metro Mini dan Kopaja lah. Lo hunting berita? Foto? Iya. Naik kereta, naik Metro Mini, naik Kopaja, whatever it is. Artinya angkutan umum. Ya. Dan gue sempat frustasi juga waktu itu karena ya itu tadi gue bilang 3 bulan gue cuma dapet 3 foto. Kalau balik modal aja belum. Gitu. Dan yang menilai foto lu tuh si Maya tadi yang bilang. Karena bukan apa, karena gue bersaing sama orang lain, gue juga mungkin ya menurut Maya belum bagus. Ya. Suatu hari Maya pernah bilang gini ke gue setelah sekian berapa ya, 4 bulan lah ya. Dia ke gue lagi di kantor AFP. AFP itu kantor berita Perancis. Gue lagi di AFP, dia bilang gini, Weda sini, saya mau ngomong sama kamu dalam bahasa Inggris ya. Saya rasa kamu nggak cocok di sini. Ya, karena satu, kamu kalau motret selalu out of focus. Out of focus, bukan out of focus, out of focus, nggak fokus. Terus itu satu. Yang kedua, style foto kamu itu style foto magazine, which is in AFP we don't use magazine style, we use newspaper style. Ya. Terus yang ketiga, we have already photographers kata dia. We have enough photographers. Tapi begitu Maya bilang lo kayaknya nggak cocok atau lo nggak bisa jadi fotografer, and she asked me to find another job, gue ada rasa marah di situ. Sama Maya? Sama Maya lah. Bokap gue aja nggak pernah ngomong begitu, ya kan? Bokap gue tuh sama sekali nggak pernah ngomong begitu. Lu siapa? Lu ngomong apa lu? Ngomong yang baik-baik lah. Akhirnya waktu itu gue udah cabut dari AFP. Udah cabut dari AFP, kemudian gue bukan mencoba, gue datang kebetulan memang ada tugas dari Galeri Antara untuk meliput, untuk datang ke tempat-tempat kesenian. Yang gue datangin itu bengkel teater Rendra. Ya. Setelah lo kecewa ya? Nah, setelah gue kecewa ya, dan gue itu nggak pernah ke AFP lagi tuh. Ya. Terus dari bengkel teater Rendra, gue bilang sama Pak WSN udah waktu itu. Pak, langsung. Sama Om Willy ya? Kebetulan Om Willy-nya lagi latihan. Om, saya pengen motret di sini, boleh nggak? Kata Om Willy, kamu dari mana? Kamu dari mana? Saya ikut pelatihan di Galeri Jurnalistik Antara. Saya pengen nyoba foto-foto aja. Oh ya udah silakan. Nah dari situ gue mulai setiap hari ke bengkel dengan maksud mereka lagi latihan nih, dengan maksud ngambil foto-foto latihan mereka gitu. Target gue sih nggak ada target ya, target gue cuman ya kalau sampai tahu ada foto bagus gitu kan. Nah suatu saat ya, suatu hari foto-foto yang gue cetak dari galeri dari bengkel teater Rendra itu foto-foto itu gue cetak. Suatu hari juga Pak Willy itu nanya gue, kamu tuh foto-foto hasilnya mana? Lo minta izin tapi udah lama moto-moto nggak ada hasilnya mana? Iya. Terus
ya kan gue nggak punya duit ya. Ah. Jadi tuh gue nggak punya duit, gue mau minta sama bokap juga nggak enak Iya, gitu iya, kan. iya. Meskipun mungkin bokap gue kenal sama Pak Willy ya. Ah, Jadi gue nggak enak gitu gimana ya. Jadi akhirnya gue cetak dan suatu hari gue kasih ke Pak Willy Ah. foto-foto gue itu hasil latihan. Ah. Yang senangnya gue, dia bilang apa? Ini kamu yang foto. Iya, iya, Foto kamu iya, lebih iya. bagus Iya, ya. iya. Seneng-seneng gimana gitu ya? Iya. Karena waktu itu dia punya fotografer. Oh, oke, ya. oke, oke. Dan fotografernya itu kalau ngelihat gue, mukanya senang banget. Iya, iya, iya. Enak banget Iya, gitu iya, kan. iya. Kompetitor nih gitu kan. Kompetitor, padahal gue cuma main di situ, Iya, cuma iya. mau belajar. Iya. Sampai akhirnya Pak Willy, Pak Wes Rendra itu bilang, Weda, kamu, ini fotonya bagus. Ya. Ya meskipun kami udah punya fotografer, tapi kayaknya foto kamu lebih bagus. Iya, 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 iya. Tapi yang kompetitor gak ada di samping. Nggak ada lah. Orangnya masih ada sampai sekarang. Iya, iya. Orangnya masih ada sampai sekarang. Terus dia bilang gini, gimana kalau kamu tak jadiin fotografer di bengkel teater untuk pertunjukan namanya Perjuangan Suku Naga. Wah, gua very enthusiastic ya, very antusias. Oh mau Pak, udah nggak pakai babu lagi, mau gitu kan. Ya udah, titik itu gue kerja untuk bengkel teater Rendra. Ya. Kerja bengkel teater Rendra. Nah, gue mau cerita ke depan ya, langsung ke hari pertunjukan. Jadi latihan udah 2 bulan, gue motret terus. Harilah. Oh, pas pada latihannya lo potret juga? Foto semua ya. Dan foto-foto gue itu dijadiin buklet sama mereka. Oke. Di dalam buklet, kalau lu nonton teater kan dia Iya, ada iya, jalan iya, ceritanya iya, segala, iya, dia iya. ngasih ke penontonnya. Nah, hari H pertunjukan dia kan 3 hari kalau nggak salah. Nah, hari kedua gua ketemu Maya. Di situ? Iya, lagi nonton. Iya, iya. Lagi nonton. Dan dia surprise. Dia bilang, what are you doing here? I don't know. Karena gue masih marah sama dia. Iya, iya, iya. Yeah, why? I'm a photographer here. You hold my booklet. Booklet. That's all my pictures. Wih, lo bisa pesung dada. Tapi gue nggak ngelihat Maya itu melihat bahwa itu sebuah kesombongan ya. Mungkin dia ngelihat, oh lo kerja di bengkel teater. Kebetulan Maya memang seneng sama drama teater dan segala macam. Dia nonton itu sama pacarnya lah. Terus ketika selesai pertunjukan, Maya datang ke gue bilang, Weda, why you never come to my office anymore? Merinding gue nih. Yeah, why you never come to my office anymore? Dan gue bilang, ya lu kan bilang gue nggak bisa motret gitu lah ya. Lu bilang sendiri gue nggak bisa motret. Jadi ada perdebatan di situ. Lu bilang gue nggak bisa motret, lu bilang gue motretnya out of focus, ya. That's the reason why I never come to your office anymore. And then, you know what, Maya? It's not about my picture. It's not about me. Cannot taking pictures. It's about my camera because camera I use is really really bad during AFP time. Jadi emang dulu gue kamera gue karatan ke Fox di mana-mana. Karena itu cuman apa ya, gue kamera itu dibeliin bokap lah ya. Ya udah karatan dalamnya, tapi emang kameranya gue seneng gitu ya. Terus kata dia, oh come on, Weda, udahlah, I need you now. Bisa nggak lu datang ke kantor AFP? Mau ngapain? Dia bilang mau ngapain? Bargaining udah ini nih ya. Gue mau ngapain? Enggak, we need to talk. You know what, Sanan Agus mau sebentar lagi, we release from Cipinang Jail to prison house. Dari penjara Cipinang dipindahin ke penjara rumah tahanan. Beda ya, rumah penjara dan rumah tahanan itu beda. So we need more photographers, Oke, gue pulang selesai, gue bilang sama Pak Willy, Pak, tadi saya ketemu bos saya. Ya bagus dong gitu. Terus kenapa? Pak, saya disuruh ke kantornya. Ya udah kamu kesana aja. Kamu ingat apa yang kata saya? Jangan pernah, gue inget tuh. Kata Pak Wes Rendra ke gue, yang gue inget sampai sekarang. Kamu jangan pernah selingkuh.
sama profesi kamu. Aha. Karena itu yang akan membuat kamu berhasil. Aha. Jadi gua pahamnya gini, lu jadi fotografer udah fotografer aja. Lu jadi fotografer fotojurnalis udah jadi fotojurnalis aja. Gitu ya. Itu waktu itu gue pegang terus tuh, gue pegang teguh ya. Akhirnya gue ke Maya. Di AFP ketemu udah banyak orang nih, udah banyak fotografer. And Maya mention, oke, gue mau ngadain sayembara. Sanana Gus mau pindah dari tahanan penjara Cipinang ke tahanan rumah tahanan. I need more pictures. Okay. One of you who get banyak foto, lu akan gue kasih ini Apa tuh? kamera. Oh iya. bukan dikasih sih. Iya, sebenarnya dipinjemin. Iya, ya. iya. Gue akan pinjemin ini. Iya, iya. Ya. Siapapun dari lu yang gue beli fotonya paling banyak, gue akan. Itu kamera udah masuk ke digital belum? Belum, masih pakai. belum itu? masih film. Oh, Tapi kan kamera gue butut, Bro. Iya. Itu kamera udah autofocus, kamera gue masih begini. Iya. Terus udah hari hanya gue ingat banget tuh. Hasanana Gus mau keluar nanti siang. Gue jam 4 pagi naik kereta dari Depok. Naik kereta bawa tangga. Tangga depan karena gue minjem malam itu. Gue nggak punya tangga, gue pinjem tangga. Jam 4 pagi, jam 4:30 lah. Gue naik kereta ke Manggarai kalau nggak salah. Terus naik ke Bajai ke penjara Cipinang. Nah, singkatnya hari itu saingan gue ada 5 orang. Ya, siapapun yang menang, siapapun yang fotonya paling banyak dibeli, I got that kamera. Dan hari itu alhamdulillah, gue menang. Foto gue dibeli 6 apa 7 gitu. Dan gue seneng banget gitu. Karena ya saingan gue lumayan ya. Fotografer udah berpengalaman gitu. Itu juga karena mungkin gue modal nekat gitu. Kan di rumah tahanan tuh ketika Sanana pindah, ada kaca yang pecah. Oke. Itu gue yang pecahin. Iya. Biar bisa masuk. Iya. Lu kaca berdesek-desekan tuh. Kaca udah desekan. Jadi udah desekan tapi Itu karena wartawan ada kaca tuh. udah pada Wartawan nungguin semua tuh? Ya berebut ini kan motret kan Mas Anan masuk, kaca gue pecahin. Tek gitu kan. Si ini lengah kan si pengawalnya gue masuk cuman berapa detik lah, 5 detik lah. Lensa juga seadanya tuh. Yoi, lensanya masih seadanya set. Nah, cuman gue doang yang berani dan dapet waktu itu kebetulan ya. Jadi foto itu yang dipakai AFP ya. Lu bayangin dari yang 3 bulan cuman 3 foto, ini sehari 7 foto. Wow, lu seneng banget dong, ya kan? Udah hari itu Maya bilang ke gue, "Weda, you stay. You can use this camera. Take it." Ya. Terus gue masih belum terima kan. Gue bilang sama Maya gini, "Maya, lu kan dulu nyalain gue karena gue autofokus. Sekarang kita tuker aja. Lu pakai kamera gue. Lu pakai kamera gue pakai kamera gue gitu kan." Dia mau. Ya dia mau, terus kita berdua motret di HI, motret demo. Pulang dicetakin di Adorama, di print. Oh shit kata dia. Iya. Oke, lu bener. Rasain lo gitu kan. Lu bener ya. Iya. So, oke lah, forget it kata dia. No, you stay here. Nah, sejak itu gue mulai jadi stringer tetap. Ya. Tetap dibayar per foto. Kadang-kadang cuma dapat sebulan gue paling ngasilin duit 900.000, 700.000. Karena mereka udah punya fotografer. Oke. Ya. Jadi kalau fotografer mereka nggak ada di situ, gue yang jalan. Dan gue juga cuman gue yang stringer di situ. Ada 2 atau 3 orang ya di situ. Nah, sampai mereka pergantian tuh akhirnya. Pergantian kru, staff. Jadi fotografer lama berantem sama Maya, keluar, digantiin fotografer baru. Gue pikir fotografer baru ini akan membawa angin segar gitu buat para stringer kayak gue yang nggak punya surat kabar. Ternyata tidak, tetap sama aja. Gue pernah sakit hati juga. Jadi sama siapa nih? Nggak usah disebutin namanya. Enggak, maksudnya sama Maya. Sama fotografer yang ini di baru-baru nih. Ya, baru ini.
Yang menyakitkan adalah gue bilang, gue ngomong Fulan aja ya. Iya Fulan. Ya, Fulan, hari ini lu mau tetap apa? Terus dia bilang dengan santai, lu nggak usah motot, lu di rumah aja, karena udah ada gue. Iya. Gue tuh inget banget sampai sekarang orangnya masih ada. Iya. Nah, gue bilang, aduh, lu maksudnya rezeki susah banget ya. Iya. Tapi lo sampai gitu-gituin, setahu gue, lo orangnya semakin digituin, lo Oh makin. iya, you know me. Ya. Dan itu berdampak ke gue. Iya. Nah, terus udah nih ya. Udah akhirnya si Fulan itu juga masih deh. Fulan itu akhirnya enggak deh. Fulan tuh masih suatu saat ada kerusuhan di East Timor, di Dili. Ntar kita bahas itu. Oke. Udah nih, ntar aja. Ntar ya, oke. Sampai situ aja. Udah, sampai situ aja. Gue sih mau bilang, Wet ya. Ya jujur aja, apa yang lo alamin ya sama Maya, itu gue alamin. Oke. Sama lu. Lo tau gak gue gedek banget tuh. Oke. Jadi begini Sobat Klasik, pada saat tahun 2008, 2009, ya ada bisnis waktu itu turun, dan itu beda tau lah, bener-bener ambiar lah, hancur. Ngapain nih, modal udah kagak ada, wah gue punya temen nih di fotojurnalis, udah gue datengin, Wet, gue mau belajar dong foto, kamera juga gak punya, ya kan? Udah tuh gue jual mobil habis tabrakan, dapat duit kalau nggak salah 15 juta apa ya? Gue bayarin utang, tinggal 4 juta, gue beli dari 3,5 juta, dengan harapan gue belajar foto sama lo. Ya udah datang aja, lo bilang gitu kan? Udah, gue dateng, bukan diajarin teori, ya kan? Udah lo jalan moto lo. Gue moto, cerek, sampai gue dikejar-kejar sama orang Nigeria, disangka mungkin dia jual narkoba apa gimana ya, gue foto gitu kan. Sampai kantor lo, gue nungguin lo nih, mau dicek gimana nih foto gue nih. Gue sakit hati beneran sama lo, Wet. Gue lihat, nih Wet, foto gue, Wet. Ada kali itu hampir 1.000 tuh foto ya. Terus, mana foto lo? Ini gue lihat. Sampah dari 800 sampai berapa itu yang cuma lo bilang lumayan cuma 5. Tapi gue itu ngomong itu jujur ya. Jadi gini, bukan cuma lu yang gue ajarin, ada beberapa temen juga yang gue ajarin. Ya. Cuman bedanya adalah kenapa gue mau ngomong gitu? Gue bukan gue tahu. Bukan ingin membuat lu sakit hati, tapi berdasar pengalaman gue juga tidak meniru pengalaman gue terus melimpahkan yang ke lu, bukan. Ya. Jadi ada orang belajar motret, ya. Kalau bilang jelek ya gue nggak mungkin bilang bagus dong. Betul, ya kan? betul. Ya. Gue ngerti. Dan gue ngeliat kecenderungan lu waktu itu adalah ya. Nungguin. Bukan, lu mau instan. Iya, gitu, dengan umur. Ya, lu mau instan, ya nggak bisa lah. Iya. Dan nggak cuma lu, ada beberapa teman gua, ya teman SMP juga ada, teman SMA juga ada. Pakainya buru-buru, nggak bisa, semua ada proses. Dan gue lewatin itu, akhirnya gue nyadar sendiri, karena lu sering jalan ngajak gue jalan. Yes. Ke sana, ke sini, oh mungkin begini cara belajarnya. Dan gue ikut lomba foto PUPR kalau nggak salah. Nunjukin ya, alhamdulillah gue menang. Ya gue thank you banget sama lo. Kalau nggak ada lo, waduh, gila. Ibaratnya standar yang udah lo berikan ke gue tinggi. Iya kan. Pada saat gue ikut lomba mungkin yang lain-lain standarnya nggak setinggi yang lo berikan ke gue. Yes. Walaupun juara 2 alhamdulillah. Ya thank you banget lah itu. Bukan juaranya sih, effort lo tuh oke lah. Ya itulah, itu kalau nggak ketemu lo gue nggak bakalan. Paling di alam-alam sama orang, ini begini nih, ini begini, kalau nggak. Itu Wet. Oke, nanti kita lanjut lagi Wet ya. Oke, sip. Sobat Klasik, ya demikian prolog dulu tentang perjalanan journey of life dari seorang Nugroho Adiweda. Yang mana nanti kita akan bahas lagi perjalanan selanjutnya yang makin menarik karena penugasan Weda ke daerah konflik yang nanti kita akan bahas lagi. Itu aja Sobat Klasik, sampai ketemu di
sambungan dari podcast ini. Salam klasik, cheerio. Kebetulan gue kan harus izin ya, izin kantor. Iya, Gue harus beli bir nih untuk bisa ke hutan. Upeti lah ya. Peti lah ya. Yang gila lagi ya, kakak beliin kami granat.